wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Melanjutkan perjumpaan kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita sampai pada bab fi bayani kasrati turuqil khair, bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kita sampai pada hadis nomor 132. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau bersabda, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardain dakhalal jannah, muttafaqun alaih. Siapa yang salat ya di dua waktu. Al-bard itu adalah dingin ya. Jadi siapa yang salat di saat dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan al-bardain? Ya, ini pada waktu cuaca itu, hawa itu dingin, yaitu awal dan akhir siang. Awal siang berarti waktu subuh, dan akhir siang berarti waktu asar. Sehingga diartikan siapa yang sholat pada saat subuh dan asar, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan yang pertama tentang keutamaan menjaga sholat subuh dan sholat asar. Ya, keutamaan menjaga sholat subuh dan sholat apa? Sholat asar. Nah, lebih-lebih kalau dikerjakan secara apa? Berjamaah. Nah, kenapa Nabi mengkhususkan dua waktu ini? Ya, kenapa ada keutamaan khusus untuk menjaga sholat subuh dan asar? Sebab dua waktu ini itu biasanya orang tanda kutip agak males. Kenapa? Karena sholat subuh itu adalah enak-enaknya hawa itu cocok untuk tidur. Sehingga kadang orang itu mau bangun malas. Dan kenapa waktu asar? Sebab di saat asar itulah orang mulai menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Ya, kalau yang di kantor siap-siap pulang. Kalau dia berdagang, biasanya dia siap-siap untuk nutup toko. Ya. Kan shift-shiftannya biasanya kan sore itu sudah tutup kebanyakan ya biasanya. Sehingga dua saat itu saat yang biasanya orang itu sibuk dengan dunia. Ya, ketika subuh enak tidur, dan ketika asar mereka siap-siap menyelesaikan apa? Tugas dan pekerjaan. Nah, barang siapa yang menjaga sholat subuh atau fajar dan asar, itu menunjukkan dia itu apa? Berarti betul-betul perhatian dengan waktu sholat. Ya, dinginnya atau enaknya cuaca untuk tidur tidak menghalangi dia untuk bangun sholat subuh, dan waktu di mana dia sudah capek dan ingin menyelesaikan pekerjaan, perdagangan dan tugasnya itu tidak menghalangi dia untuk melakukan sholat asar. Baik. Faedah yang kedua para jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan hendaknya seseorang tidaklah kesibukannya dalam urusan dunia itu membuat dia tercegah dari menjalankan agama. Ini penting.
Jadi kalau dari makna umumnya di sini, jangan sampai kesibukan dia dalam urusan dunia itu memalingkan seseorang dari menjalankan apa? Agama. Apa saja, tidak hanya sholat ya. Cuman ini disebutkan tentang sholat karena sholat adalah apa? Termasuk rukun yang paling penting dalam Islam. Jadi Islam bukan mengharamkan seseorang untuk melakukan kegiatan dunianya, ya sifatnya alami seperti makan, minum, berdagang ya. Tetapi jangan sampai apa? Memalingkan seseorang dari menjalankan agama. Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan kejarlah, carilah akhirat dengan menggunakan apa yang Allah berikan berupa dunia, tetapi jangan lupa ya bagianmu dalam urusan dunia. Nah, ini yang penting. Baik, hadis berikutnya 133. Wa anhu, dan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahul Bukhari. Yang artinya, Nabi pernah berkata, apabila seorang hamba itu sakit atau dia sedang safar. Sakit atau sedang apa? Safar. Maka akan dicatat untuknya. Apa yang dimaksud dicatat untuknya ini? Yaitu pahala amalannya. Ketika seseorang terhalang untuk melakukannya. Apa yang biasa dia kerjakan, dia amalkan ketika dia dalam keadaan tidak safar dan dalam keadaan sehat, tidak sakit. Saya ulangi ya. Apabila seseorang itu sakit atau safar sehingga terhalang melakukan amalan yang biasa dia lakukan ketika dia sehat dan ketika dia tidak safar, maka akan dicatat untuknya apa-apa atau pahala amalan yang biasa dia kerjakan ketika dia tidak sedang safar dan ketika dia sedang sehat. Nah, di sini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Baik, apa faedah di sini? Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya dan sifat lembutnya kepada mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah, memberikan pemberian yang Allah berikan kepada hambanya ketika dia diuji dengan apa? Sakit atau dia safar, yang mana dia terhalang untuk melakukan kebiasaannya berupa amal-amal soleh. Nah, ini rahmat Allah. Ya, jadi di antara bentuk luasnya rahmat Allah dan kelembutannya kepada para hambanya itu, hamba itu akan tetap dicatat berbuat kebajikan ketika dia terhalang melakukannya dengan sebab sakit atau safar. Masya Allah ya. Jadi Rabb kita ini begitu besar kasih sayangnya kepada kita dan begitu besar atau begitu dalam kelembutannya kepada kita. Maka para jamaah sekalian, kalau kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala bersifat seperti itu, apa konsekuensinya? Apa pengaruh yang mesti kita tanamkan dalam hati? Yang pertama, banyaklah bersyukur kepada Allah. Ya, jadi begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita, ayo kita balas dengan apa? Banyak-banyak berterima kasih, bersyukur. Masya Allah, sampai seperti itu. Yang kedua, apa konsekuensinya? Jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Ya, jadi kadang-kadang kita ini digoda oleh setan, dibisiki untuk kita ini putus asa dengan keadaan, dengan ujian kesempitan. Nah, apa tujuannya setan? Supaya kita ini berprasangka jelek kepada Allah. Kalau kita prasangka jelek kepada Allah, apa yang terjadi? Kita menjauh. Menjauh dari siapa? Allah, zat yang paling sayang kepada kita. Zat yang paling lembut kepada kita,
yang paling luas rahmatnya. Nah kalau kita sudah menjauh dari zat yang seperti itu, lalu kepada siapa kita akan berlindung? Kita akan lari, gitu. Kita akan berharap. Sesayang-sayangnya orang tua kita, Allah lebih sayang kepada kita. Sebesar-besarnya kelembutan orang lain, orang yang paling kita cintai kepada kita, kelembutan Allah lebih apa? Lebih dalam. Maka dari itu kalau kita sedang pusing, ya, sedang capek, ya, kemudian ada godaan dari setan untuk kita berputus asa, ingat di sini. Ya, di antaranya di sini. Ya, Allah Ta'ala memberikan, mencatat untuk kita kebaikan, sekalipun kita tidak melakukannya, ya, apa yang biasa kita lakukan ketika kita sakit, atau ada safar yang menghalangi kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Baik, yang kedua, hadis ini menunjukkan barang siapa yang terhalangi untuk mengamalkan amal yang biasa dia lakukan, baik halangan itu berupa sakit, ya, karena dia sakit akhirnya lemah. Biasanya kalau tidak sakit, Masya Allah, dia sholat malam. Ya, tapi karena sakit, badannya capek, akhirnya dia tidak mampu untuk sholat malam. Atau halangan seperti safar. Karena safar itu tidak memungkinkan kita untuk apa? Untuk bisa istirahat. Yang namanya orang safar. Ya, kadang malam hari naik bis, ya, naik kereta, naik mobil, ya, itu akhirnya kita terhalang untuk melakukan amalan yang bisa kita lakukan. Ya, atau halangan lain selain daripada apa? Sakit dan safar. Ya, kenapa Nabi menyebutkan dua halangan ini, yaitu sakit dan safar? Maknanya bukan pembatasan. Tetapi apa? Tetapi dua hal yang banyak terjadi pada manusia yang itu menghalangi dia untuk mengamalkan amalan yang biasa dia kerjakan. Kan itu biasanya ya, sakit atau safar. Nah, maka kalau kita perluas, misalnya contoh nih, tugas. Orang biasa sholat duha, ya, ternyata ada tugas yang membuat dia terhalang dari melakukannya. Seperti dokter yang harus mengoperasi pasien, ya, mulai pagi sampai zuhur, tidak sempat sholat apa? Duha. Karena kalau ditinggal sholat duha dulu, pasiennya apa itu? Ya kan? Almarhum sudah, ya. Atau yang lain, terhalangi perkara yang lain. Nah, ini masuk di dalam hadis ini. Ya, karena Nabi menyebutkan sakit dan safar itu sebagai penghalang, bukan pembatasan. Tetapi dua hal itulah yang biasa terjadi pada manusia. Maka barang siapa yang dia terhalang dari melakukan amal yang biasa dia kerjakan, tentu halangan itu syar'i, ya, halangan yang syar'i. Kalau halangannya tidak syar'i, ya tidak masuk. Ya. Maka dia dianggap mendapatkan pahalanya sekalipun tidak melakukannya. Catatannya apa? Kalau halangannya syar'i. Nah, kalau halangannya tidak syar'i, ya tidak masuk di sini. Apa misalnya? Orang terhalang dari apa ini? Halangan syar'i. Contoh, bukan syar'i. Contoh, ada orang biasa sholat malam. Sholat malam nih. Lalu dia kemudian hari itu, malam itu ada pertandingan final. Sepak bola. Final lagi. Nah, dia melihat, ya, kok ya pas jamnya itu jam dia sholat malam gitu kan. Yang biasa dia kerjakan, ya. Akhirnya karena perpanjangan waktu, ya, sampai subuh, dia ketinggalan sholat malam. Dapat pahala enggak sholat malam? Ya enggak. Karena itu bukan halangan syar'i. Ya, enak ya. Kenapa kok sholat malam? Oh, final sepak bola. Apakah dapat pahala? Ya enggak. Itu bukan halangan syar'i. Jadi catatannya apa? Terhalang dengan halangan syar'i. Itu. Contoh yang halangan syar'i. Ya, dia mau sholat malam, dia harus menjaga ibunya yang sakit, atau ibunya minta pijeti saya tidak bisa tidur, ya dia pijeti orang tuanya. Dia beralih dari amalan sholat sunnah kepada amalan yang lebih baik, yaitu berbakti sama orang. Ini halangan syar'i. Insya Allah dia pun akan tetap dianggap sholat malam. Kenapa?
Karena yang membuat dia tidak melakukan sholat malam, kebiasaan dia itu berpindah kepada sesuatu yang wajib, yaitu mengikuti perintah orang tua. Nah, ini bedanya antara halangan syar'i dan bukan halangan apa? Syar'i. Baik, yang berikutnya. Hadis 134 dari Jabir. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ma'rufin shadaqah." Rawahul Bukhari wa rawahu Muslim min riwayati Hudzaifah. Nabi berkata yang artinya setiap kebaikan ma'ruf itu nilainya sedekah. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Cuman kalau riwayat Muslim itu bukan berasal dari sahabat Jabir, tapi dari sahabat Hudzaifah. Sahabat apa? Hudzaifah. Baik, ini hadis yang Masya Allah ya. Ini hadis yang kalau kita cermati memberikan kelapangan kepada kita ya sebagai hamba Allah ini. Nabi mengatakan setiap ma'ruf, setiap perbuatan baik itu nilainya sedekah. Ya. Apa faedahnya yang pertama? Ya. Apa yang dimaksud ma'ruf kebaikan ini? Yang dianggap bernilai sedekah. Apa artinya? Apa batasannya? Batasannya apa? Karena Nabi mengatakan kullu ma'ruf, setiap atau semua ma'ruf. Kullu itu mengandung makna al-istighraq secara asalnya, ya ini mencakup. Ma'rufin bentuknya nakirah, berarti menunjukkan tidak tertentu, jadi apa saja. Maka yang dimaksud ukuran ma'ruf ini, baik ma'ruf baik dalam ukuran akal manusia, dalam ukuran fitrahnya manusia, dalam ukuran adat manusia, dan dalam ukuran syariat agama Allah. Jadi yang dimaksud dengan ma'ruf itu apa sih? Apa ukurannya? 4. Baik secara akal melihat ini baik. Sekalipun mungkin tidak ada dalil syariatnya. Atau fitrah, perasaan manusia. Jadi secara perasaan kita ini bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Ya. Karena apa? Karena ketika Nabi pernah ditanya tentang definisi albir, kebaikan. Nabi mengatakan istafti qalbak, tanya hatimu. Albirru matma'anna ilail qalbu ya, wa matma'annat ilail nafsu. Kebaikan itu ukurannya hatimu. Ya, kebaikan itu kalau hatimu tenang, jiwamu tenang, ya, itu berarti baik. Sehingga di sini apa? Ukuran kebaikan itu fitrah. Fitrah. Jadi satu pengetahuan yang sudah Allah tanamkan dalam jiwa manusia. Atau adat. Ya, dengan syarat selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Contoh misalnya cium tangan orang tua sebagai bentuk sopan santun itu termasuk ma'ruf, termasuk kebaikan. Atau kerja bakti. Ya, kerja bakti itu kan tidak ada dalilnya ya. Ada enggak Al-Qur'annya sama hadisnya? Ayyuhal muslimun. Wahai orang beriman, orang Islam, kerja baktilah. Ada enggak? Ada enggak? Ada di zaman Nabi itu, Nabi kerja bakti dengan para sahabat. Bersihkan selokannya. Jangankan selokannya aja tidak ada di zaman Nabi itu. Ada Nabi itu merapikan rumput-rumput. Rumputnya aja tidak ada. Gitu. Tapi itu masuk kepada adat kebiasaan manusia. Nah, itu termasuk dalam hadis ini sekalipun tidak ada dalil syariatnya. Selama ukurannya apa? Adat itu tidak melanggar syariat. Maka dalam kaidah disebutkan wal aslu fi adatinal ibaha hatta yaji as-sariful ibaha. Hukum asal adat istiadat itu kebiasaan manusia itu boleh hingga ada dalil syariat yang melarangnya. Dan yang terakhir yaitu baik menurut ukuran syariat. Ya, apa saja yang ada perintahnya dalam syariat, ada anjurannya, itu berarti masuk al-ma'ruf. Jadi para jamaah sekalian, jangan kita menyempitkan ya. Arti kebaikan itu hanya yang ada syariatnya, enggak. Tapi ada 4 ukuran, baik akal, ya, atau fitrah, perasaan manusia, atau adat istiadat, dan dalil-dalil syariat. Ini masuk dalam kategori kullu ma'ruf, segala kebaikan. Baik, yang kedua,
Hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap kebaikan itu akan bernilai sedekah dari segi zatnya. Kenapa? Karena kebaikan itu diperintah dalam Islam. Ya. Allah Ta'ala memerintahkan ya kepada kita dan Rasulnya untuk berbuat baik dan menjauhi keburukan. Berarti apa? Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Artinya perbuatan baik yang ada pahalanya. Apa saja itu? Ya, baik sifatnya itu kecil atau besar, remeh atau kita anggap penting. Sedekah. Jadi ada pahalanya. Dengan niat apa? Niatnya itu ikhlas. Ya, jadi syaratnya apa? Semua kebaikan akan bernilai sedekah kalau mengerjakannya ikhlas. Itu penting sekali. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang hanya mendapatkan ganjaran pahala sesuai niatnya ketika dia beramal. Tuh niat ya. Jadi niatnya melakukan itu karena Allah. Contoh kerja bakti. Kalau kita cuman niatnya kerja bakti itu hanya bersih-bersih tok, lapo kok kerja bakti bersih, maka itu belum ada pahalanya. Kenapa? Karena kerja bakti itu sifat asalnya mubah. Ya, adat itu sifat asalnya apa? Mubah. Baru bernilai sedekah, baru bernilai pahala kalau ada niat apa? Dengan itu mencari pahala di sisi Allah. Ya, nah itu. Jadi kalau sekedar hanya niatnya untuk supaya bersih, yaitu hanya dapat bersihnya. Maka harus ada niat cari pahala di sisi Allah agar itu bernilai apa? Bernilai sedekah. Baik. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu tidak hanya berupa uang. Pernah kita jelaskan sebelumnya. Jadi sedekah dalam Islam itu bentuknya tidak hanya uang ya. Tidak hanya harta. Tapi termasuk semua kebaikan. Ya, ucapan baik, membantu orang lain. Ya, jadi dengan ucapan, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta, ya, bahkan dengan hati, berniat baik untuk orang lain, berharap baik untuk orang lain, itu sedekah. Jadi tidak hanya harta ya. Dalam Islam sedekah luas. Bisa dengan harta, bisa dengan ucapan yang baik, bisa dengan perbuatan anggota badan, membantu orang lain misalnya, bisa dengan niat yang baik. Ya, kita bisa amalkan contoh nih, kita berangkat dari rumah menuju kantor untuk berdagang. Ya. Nah, setiap kali kita ketemu orang, lalu kita berniat baik, ya Allah mudah-mudahan orang yang saya temui ini kau jaga dia, kau mudahkan usahanya. Itu sudah sedekah berupa hati, amalan hati. Ya, ada orang lagi mengayuh becaknya. Dalam hati kita berdoa untuk dia. Ya Allah, mudah-mudahan diberi rezeki becaknya lancar ya. Banyak yang menggunakan jasanya. Ada orang mendorong gerobaknya untuk usaha dia jualan. Kita doakan dalam hati. Itu sedekah. Bahkan berlapang dada kepada orang lain itu sedekah. Misalnya kita disakiti orang, kita difitnah orang, caci orang, kita memaafkan, itu sedekah. Jadi kita memaafkan orang itu juga sedekah, berupa sedekah hati. Kalau cuman nuruti sakit hati toh, tidak dapat pahala. Kita difitnah orang nih, sakit hati, ya sudah. Allah akan menghukum dia kalau dia tidak tobat. Ya, tapi kalau kita maafkan, dapat sedekah, berupa memaafkan orang. Ya, itu sedekah juga itu. Ya, dan sedekah yang paling ringan, yang jangan sampai orang tidak bisa, gak isok nemen, itu apa coba? Ada yang tahu? Senyum. Itu masih belum. Ada yang paling di bawahnya lagi? Hilangkan dulu. Masih belum. Memaafkan orang. Takufu syarroka an ghairi. Menahan diri tidak menyakiti orang itu sedekah. Menahan diri tidak mengganggu orang itu sedekah. Karena sedekah itu secara asalnya dua. Badul khair, memberikan kebaikan, wa kaful adza,
menjaga diri untuk tidak mengganggu orang lain. Yang pertama, badul khair, memberi kebaikan tadi itu. Berupa uang, tenaga, pikiran, ya, pendapat yang baik, ucapan yang baik. Ya, termasuk dengan hati, memaafkan orang, mendoakan baik. Nah yang kedua, kalau tidak bisa ini, sedekah harta, gak iso. Kenapa? Pas-pasan. Sedekah pendapat yang baik, gak ada pengalaman. Ya. Sedekah ilmu, termasuk ilmu itu ngajari, gak punya ilmu. Sedekah ilmu apa? Gak ada ilmu. Ya, sedekah misalnya tadi apa? Membantu orang, dia lemah, gak kuat. Nah minimal apa? Sedekah tidak mengganggu orang lain. Itu sedekah. Sedekah darimu untuk dirimu. Nah, kata Nabi apa? Sedekah minka li nafsika, dari dirimu untuk dirimu. Itu minimal. Lah kalau sedekah memberikan kebaikan gak iso. Sudah gitu suka menyakiti orang, ini berarti apa? Nemen. Itu kan sedekah paling gampang nih. Kalau tidak bisa memberikan usulan yang baik, jangan mencaci orang, jangan fitnah orang. Kalau nggak bisa sedekah berupa membantu dengan uang, jangan ngambil harta orang. Kalau tidak bisa dengan tenaga membantu orang lain, jangan ngerusui pekerjaan orang. Ya, jadi rusak dan seterusnya. Menahan diri tidak mengganggu orang. Itu sedekah. Namanya sedekah meneng berarti ya. Sedekah apa? Meneng. Nah, sedekah meneng itu jadi pahala kalau niatnya karena Allah. Ya Allah, saya menahan lisan saya, menahan pikiran saya, menahan hati saya, anggota badan saya untuk tidak menyakiti orang lain agar dapat pahala. Itu baru dapat pahala sedekah. Jadi sampai nahan nih sesuatu yang merugikan orang lain, niatnya karena Allah, jadi pahala. Baik. Hadis yang berikutnya 135. Dari Jabir. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqah." Ya. Tidaklah seorang muslim menanam satu pohon. Ya. Pohon apa saja yang berbuah ya, ataupun tidak berbuah. Ya. Lalu dimakan darinya. Misalnya buah mangga. Ada yang mangga sini, anggur di sini. Terus dimakan oleh kelelawar, dimakan oleh burung, daunnya dimakan sama kambing. Ya. Kecuali apa yang dimakan itu jadi sedekah bagi yang menanam. Wa masuriqa minhu lahu sadaqah. Bahkan apa yang dicuri darinya, bayangkan ini ada maling nih. Sudah nanam ya pohon mangga, anggur, sudah berbuah. Sudah besok mau panen nih. Menegi panen, Masya Allah. Sudah siap-siap. Sudah membayangkan manisnya buah mangga dan anggur. Dah. Besok pagi niat panen. Begitu pagi, dicolong sama orang. Ayo, marah apa enggak marah? Ya marah wajar. Mau dikebukin kan jadi tersangka. Nah, nanti dijadikan tersangka ya. Nah, kalau misalnya dia itu cuma marah tok, ya dapat marahnya tok. Cuman ngersulo ya, cuman apa ketut. Tapi kalau dia tahu, itu jadi sedekah. Masya Allah. Ya. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sedekah. Dan apa saja yang dikurangi darinya, ada orang menguranginya, memotongnya. Ya. Dipapras orang misalnya, tiba-tiba dari dinas pertamanan mapras. Ya, habis buahnya. Atau sengaja tidak sengaja ada yang memotongnya, menguranginya, ya, maka itu sedekah. Di riwayat yang lain, fala yaghrisu al-muslimu gharsan fayakula minhu insanun wala dabatun wala tairun illa kana lahu shadaqah ila yaumil qiyamah. Tidaklah seorang muslim menanam satu pohon lalu dimakan baik oleh orang tanpa izin ya, kalau izin kan jelas. Atau binatang melata, hewan-hewan, burung-burung, kelelawar, atau burung ya ini toir. Kecuali baginya sedekah sampai hari kiamat. Bayangkan ini.
Sampai menanam pohon, anggur, apalagi mangga, apalagi yang biasa dimakan daunnya apa itu misalnya. Panjenengan mati, pohonnya masih ada, dimakan terus. Ada orang ngambil, ya, kambing-kambing datang makan daunnya, burung-burung makan buahnya, itu jadi pahala selama pohon itu masih ada dan dimakan oleh manusia dan hewan-hewan. Makanya banyak-banyaklah menanam apa? Pohon. Insya Allah ya. Sampai hari kiamat, selama pohon itu masih apa? Ada dan dimanfaatkan. Dan di riwayat yang lain, la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an. Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam yang selain pohon. Kalau pohon kan ada batangnya. Atau yang perdu-perdu yang tidak ada batangnya, bukan pada batang yang kuatnya. Anggur ini kan tidak ada batangnya. Anggur, semangka, tomat, atau tanam-tanaman yang daun-daunan. Fayaqulu minhu insan au dabah wala syai'un ila kanat lahu sadaqah. Lalu dimakan manusia, dimakan yang ternak atau apapun kecuali baginya sedekah dari apa yang dimakan. Masya Allah ya. Baik. Faedah pertama di sini adalah anjuran untuk menanam, berkebun. Apalagi ini anjuran. Ya. Jadi ini karena ada pahalanya, anjuran untuk menanam. Apa saja, baik tanaman yang berbuah atau tidak berbuah. Karena manfaat pohon itu selain buahnya, kadang kulitnya, kadang daun-daunnya, kadang pohon itu fungsinya untuk mencegah tanah longsor. Kadang untuk naungan. Jadi ada orang habis kerja panas, ya, siang hari ngiyup sebentar. Itu termasuk manfaat pohon itu. Jadi banyak. Oksigen, nah betul, oksigen. Apalagi kira-kira? Apalagi kira-kira? Nah, jadi tanaman itu manfaatnya banyak. Buahnya, daunnya, untuk agar tanah kuat tidak longsor. Oksigennya, naungannya. Karena manfaatnya banyak, maka dianjurkan menanam. Bahkan pernah saya sebutkan kan? Apabila datang kepada salah seorang di antara kalian hari kiamat, sudah datang nih. Sedang di tangannya ada biji. Atau ada tunas. Apa yang terjadi? Apa yang diperintah Nabi? Tanam. Apa manfaatnya tunas atau biji ditanam sedangkan sudah terjadi kiamat? Manfaatnya kan sia-sia itu. Sia-sia kan? Menunjukkan anjuran untuk menanam. Masya Allah ya. Nah baik, yang kedua para jamaah sekalian, hadis ini secara isyarat menunjukkan hendaknya kita memperbanyak amalan jariah, amalan yang manfaatnya tidak putus setelah kita mati. Karena tanaman itu termasuk itu, kita mati, tanaman ini masih ada, dimanfaatkan. Itu namanya amalan jariah. Makanya perbanyak sebelum kita mati, nanam yang jariah, di antaranya tanaman. Ya, makanya orang dulu itu biasanya, ada orang-orang tua dulu itu ditanya, dia nanam pohon kurma. Ini kejadian di kebiasaan adat bangsa Arab ya. Pohon kurma. Padahal pohon kurma itu sampai dia berbuah itu butuh waktu puluhan tahun. Ya mirip jati. Gitu. Kayak kenapa kau tanam ini? Umurmu sudah sekian. Tidak akan bisa mengambil manfaat. Dia mengatakan ini untuk cucuku nanti. Generasi berikutnya. Nah, coba kalau semua orang itu hanya melihat kepentingan dirinya, untuk apa saya nanam sesuatu yang saya tidak menikmati hasilnya? Apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah menikmati manfaat tanam-tanaman yang ditanam oleh orang tua kita. Ya, pisang-pisang di desa itu yang nanam orang tua kita, mungkin juga mbah kita. Kelapa kan begitu ya? Nah, jadi jangan egois. Nah ini anjuran untuk melakukan amalan yang sifatnya jariah, di antaranya menanam. Atau apa saja, sumur. Nah sumur itu termasuk amalan jariah, ada hadisnya bahkan. Jadi sebelum mati, coba kita punya amalan sumur. Kan banyak sekarang jariah sumur ya, ada di medsos itu ya.
Hanya kita nyumbang berapa ratus ribu nanti bisa turut mendapatkan jariah. Terutama di daerah-daerah yang bencana atau yang memang sulit airnya. Perbanyak jariah ya, karena itu amalan yang kita amalkan yang pahalanya terus kita dapatkan. Baik, berikutnya. Hadis ini menunjukkan adanya kita berusaha semaksimal mungkin memberikan manfaat kepada makhluknya Allah. Baik manusia, binatang. Kita menjadi orang yang memberi manfaat. Nabi mengatakan, khairukum ya anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada yang lain. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jadilah orang yang punya tekad, saya harus bermanfaat bagi orang lain. Minimal bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi temannya, ya, bagi orang lain. Bagi binatang, nah itu. Jadi orang Islam itu diajari oleh Islam memberi manfaat. Bukan mengambil manfaat. Jadi Islam itu ngajari jadi orang yang manfaat untuk orang lain. Luar biasa ini. Islam mengajari memberi bukan meminta. Al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di. Berarti apa? Islam itu ngajari orang Islam memberi manfaat walaupun sedikit. Nah, makanya bapak-bapak ini ya, minimal memberi manfaat kepada istrinya, kepada anaknya, itu termasuk. Istri-istri, ibu-ibu berusaha juga gitu. Saya harus menjadi orang yang beri manfaat pada keluarga ini, kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Bersemangat memberi manfaat. Itu harus ada dalam benak kita. Menjadi orang yang memberikan manfaat kepada makhluk. Ada kucing lewat, diberi makan. Nah, itu termasuk memberi manfaat itu. Ya. Masya Allah. Ada maling lewat. Jangan disakiti. Loh, siapa tahu diberi, kemudian dia tobat. Ada hadisnya itu. Karena ada seorang kaya itu ketika malam hari sodakoh, tidak milih-milih. Suatu saat dia sedekah kepada seorang penzina. Ya. Esoknya orang-orang ribut. Itu si kaya itu ternyata sodakoh kepada siapa? Penzina, untuk apa? Besok malamnya sedekah kepada perampok atau pencuri. Besoknya ribut orang-orang. Kenapa dia itu sedekah kepada apa? Orang pencuri. Dan begitu seterusnya. Apa yang terjadi? Gara-gara diberi itu, penzinanya tobat. Pencurinya tobat. Bahkan dia memberi kepada orang kaya. Bayangkan, jadi orang kaya diberi. Karena tidak tahu, dia tidak milih-milih. Pokoknya saya tak beri. Wong soge kok disedekoi. Nguyai sego. Ternyata orang itu orang bakhil. Setelah diberi, dia sadar. Ini saya orang kaya diberi. Saya orang kaya tidak pernah memberi. Akhirnya sadar menjadi dermawan. Bayangkan coba. Jadi kadang-kadang kita beri manfaat kepada orang yang tidak baik itu berakibat baik. Dan jangan pedulikan apa balasannya. Hadisnya juga menunjukkan, ya, hendaknya kita berbuat baik itu jangan mengharapkan balasan. Lihat di sini. Nanam pohon ya. Kepingin menghasilkan ternyata gagal gara-gara dimakan binatang, ya sudah. Memang binatang bisa balas kita. Dicuri orang, ya sudah. Jadi jangan berharap ganjaran dari berharap kepada Allah. Kalau memberi, jangan berharap diberi, jangan dibalas, jangan, sudah. Dari Allah aja. Kalau kita memberi niatnya untuk diberi, pertama tidak dapat pahala, yang kedua oleh ngersuloto. Ya, kecewa, betul apa enggak? Kan gitu ya. Jangan berharap pada makhluk. Ya, jangan berharap kepada apa? Kepada makhluk. Gitu. Makanya jangan berbuat baik wala tamnun tastaksir. Jangan kau beri sesuatu dengan harapan agar kau dibalas. Ya, itu kan ayatnya begitu. Dah, cari balasan di sisi Allah. Yang berikutnya adalah hadis ini mengajari kita untuk ridho apabila ada keadaan yang tidak ideal. Ya, orang nanam berharap panen, dimakan burung, gagal. Ada orang nanam, dicuri orang, ya, dimaling. Padahal aku menerek
Ini panen sekian kilo, ya, buah mangga, buah anggur, dicuri orang, gagal ya, gagal. Ridho lah, ya, atas semua ketentuan Allah, baik yang menyenangkan atau tidak. Nah, kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, ridho itu dapat pahala. Tapi kalau gak ridho, oleh cuman ngersulo dan sakit ya ini sudah. Ya, maling mencuri, ya gak usah apa ngomel-ngomel, kurang ajar. Istantai ini rek, ya, nandur suwe-suwe pirang tahun, mau panen kurang ajar, colong sama apa? Pencuri, ya sudah. Istakdiri Gusti Allah, ya kita berharap pahala di sisi Allah. Itu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh melapor ke polisi, bukan ya. Beda antara ridho dengan misalnya kita dicuri dengan melapor. Nah, kita ridho, tapi kita laporkan itu tidak mengurangi ridho kita. Ya, baik. Baik, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Jadi syaratnya apa? Tadi itu sabar dan berharap keridhaan Allah. Baik, kurang berapa menit ini? 5 menit. 5 menit? Oh, alah, Masya Allah. Baik, ada pertanyaan silakan. Ustaz, mengenai sholat 2 waktu, Ustaz. Ya. Harus diperhatikan. Nah, Ya. kalau kita bekerja di perkantoran mungkin ada beberapa orang yang bisa meluangkan waktu untuk sholat tepat waktu, Ustaz. Tapi memang bagi orang-orang yang profesinya petani, dan saya itu memang sudah pernah merasakan sendiri tahun lalu. Saya itu lagi semangatnya berkebun dari pagi sampai sore sampai jam 5 itu rasanya nggak ada capeknya. Sehingga waktu jam 4 kita waktu mau istirahat untuk sholat asar, rasanya sayang karena masih banyak pekerjaan. Nah, itu bagaimana hukumnya kalau memang kita mengundurkan sampai jam 4 atau lebih sedikit gitu? Ya persis di sini kan. Ya, kenapa kok Nabi mengatakan sholat asar itu? Karena biasanya orang itu nanggung. Iya. Ya, Nah, sekarang jam 3, Ustaz. baik. Hadis ini menunjukkan man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat 2 waktu, agar dia masuk surga. Artinya apa? Dia sholat. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya kita itu manggung gerek. Ya udah saya tak tunda, lalu saya sholat asar. Itu tidak masuk menyelisih hadis ini. Kenapa? Sholat. Yang salah itu meninggalkannya kan gitu ya. Jadi ada keutamaan sholat di 2 waktu itu, subuh dan asar, ya. Kenapa? Biasanya kalau subuh itu enaknya tidur, kalau asar nanggung menyelesaikan pekerjaan. Nah, jadi walaupun kita tunda sedikit atau nanti mungkin 1 jam lah, insya Allah masuk hadis ini. Kenapa? Man sholal bardain, yang sholat apa? Subuh dan asar. Yang tidak termasuk hadis ini, yang meninggalkan sholat gara-gara tadi itu. Gara-gara dia pekerjaan itu gak sholat. Itu yang dimaksud. Ya betul. Tetapi tentu afdolnya ya kalau kita kerjakan di awal waktu. Jadi bedakan antara masuk dalam hadis ini, artinya selama dia sudah sholat, walaupun agak tertunda, insya Allah masuk hadis ini, dengan afdolnya. Afdolnya di awal waktu. Jadi afdolnya ya kalau ada pekerjaan, kira-kira bisa ditinggal, dan tidak mempengaruhi, ya sudah, kerjakan di awal waktu, teruskan. Tapi kalau tidak bisa ditinggal, ya memang jangan ditinggal. Seperti orang operasi, dokter operasi. Allahu Akbar, waduh. Ya gimana ini? Ini masih sejam ini kira-kira ini. Kalau saya sekarang sholat memang tepat waktu, tetapi resikonya apa? Nyawa. Kadung dibedah ya. Masa sebentar ya Pak? Sabar sebentar, saya mau sholat berjamaah dengan perawat-perawat. Udah. Ya kembali. Sudah wassalam. Nah, tapi kalau seperti itu maka justru dia tidak boleh mendahulukan sholatnya. Kenapa? Ad-darurah. Ad-darurah. Sedangkan sholat di awal waktu itu fadilah, keutamaan, bukan kewajiban. Jangan lupa ya. Jadi sholat di awal waktu itu bukan wajib. Artinya begini, kalau ada orang tidak sholat di awal waktu, dosa. Enggak. Kenapa? Sholat itu di waktunya.
as-sholatu ala waktiha. Kata Nabi apa? Di antara amalan yang dicintai Allah itu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya, amal apa yang paling dicintai Allah? As-sholatu ala waktiha. Sholat di waktunya. Ada yang menafsirkan di awal waktu. Jadi bedakan antara utama dengan apa? Dengan berdosa. Ya, jadi sholat itu di waktunya, jangan sampai lewat kalau sengaja. Nah, awalnya itu keutamaan kalau tidak ada udzur. Kalau ada udzur, justru utama itu diakhirkan seperti orang sedang operasi. Nah, itu. Dan sebagian ulama ada yang mensunahkan sholat isya itu diakhirkan agak malam sedikit. Nah, itu rinciannya begitu. Ya, jadi bedakan antara sholat pada waktunya ya, dan keutamaan di awal waktu. Jadi orang yang sholat tidak di awal waktu tidak berdosa. Yang berdosa kalau dia di luar waktu dengan sengaja. Termasuk apa? Fawailun lil musallin, celaka orang yang sholat. Yang mana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai, menunda-nunda, engkau akhirnya lewat. Jadi gitu ya. Jadi tidak dialog itu tidak berdosa. Silakan, Pak. Kita ini kan kerja ikut orang saja. Iya, betul. Kita ada jam-jam waktu sholat itu kan kita mengambil waktu. Ya betul. Intinya kan kita izin sama pemberi kerja untuk makan sholat. Baik gini, al-muslim ala syurutihim. Ya, atau kama qala sallallahu. Orang Islam itu harus memenuhi syarat-syaratnya yang terkait muamalah dengan yang lain ya. Jadi kalau dia kerja dengan orang, terus syaratnya itu jam istirahat itu 11:30. Ya. Atau istirahat jam berapa biasanya itu? Jam 12 ya. Padahal adzan itu 11:30 sekarang ya. Maka dia tidak boleh mencuri waktu walaupun untuk sholat. Aku tak sholat ya, aku tak sholat, tapi lah turun istirahat. Tidak boleh kecuali yang punya perusahaan mengizinkan. Itu kalau zuhur Ustaz. Kalau asar Asar kan itu pas waktunya. Kenapa itu? kalau asar itu kan benar istirahat. Iya, itu kan waktu Enggak saya istirahat Ustaz. Kalau dulu iya kan kesempatan dengan waktu istirahat. Kalau dia itu memang pulangnya itu masih sempat asar, ya dia tidak boleh kecuali izin. Karena ada syaratnya. Pulang jam berapa, Pak? Pulang jam berapa? Pulang jam berapa? Jam 5. Nah, kalau dia jam 5, ya izinlah kepada siapa? Supervisinya. Pak, boleh enggak saya izin? Apa sholat sebentar aja 5 menit. Nah, itu. Itu untuk yang kalau kita kan itu kalau izin harus punya perusahaan kan. Iya, betul. Teman-teman mungkin sama atasannya ya. Iya. Soalnya Pak Nardin langsung sama owner. Oh gitu. Ya kalau bisa izin ya. Kalau tidak bisa berarti harus ada kompensasi. Misalnya gini, karena kita tanda kutip pencuri waktu untuk cari afdolnya sholat asar, kompensasinya apa? Ya dilebihkan. Itu kompensasi betul. Itu kompensasi kita supaya kita tidak menyalahi akad yang kita adakan perjanjian dengan pemilik perusahaan. Itu. Ya betul. Itu paling bagus. Ya, kompensasi. Baik, ada lagi yang lain? Ya itu memang kadang-kadang repot ya. Nah kalau tidak bisa sama sekali, misalnya ada perusahaan di daerah Margomulyo itu, saya pernah diberi teman, pernah kerja di sana. Itu perusahaannya memang ngawur ya, karena bukan muslim yang punya. Itu pekerjanya sekitar 300 orang. Lalu jam sholatnya itu 30 menit. Dan sholatnya itu tidak boleh barengan. Karena supaya mesinnya jalan terus.